udah off cam nih ya. Ngapain lu masih? Dan itu dipegangin Pak, dan badannya berat itu loh bro. Ya kecil gitu berat. Baterainya 2 soalnya. Isinya DM saya itu Pak, bang undang ini bang, udah cari ini bang, begitu. Bukan nawarin job, nawarin orang cacat biasanya. Isinya begitu. Dan lu gak menyesal telah mendukung menjadi buzzer 02? Aku kayaknya bagaimana hubungan antum dengan saudara Boris Bokir? terima kasih udah nonton PWK ya teman-teman. Coca-Cola, 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 I miss you, I miss you, I love you, I love you, notebook, not the book, Bluetooth, blue etot, Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Muslim. Lagu yang lebih rumit dari Ingrid Malmsteen. Tadi pas Gofar ngulik kuncinya emang agak susah karena dia Iya. pakai sanitizer. Al Abror, penyanyi Al Abror orang Madura itu pakai sanitizer. Tapi joget yang shuffle keren loh. Makanya dia pakai gamis tapi joget Iya gitu. gitu. Itu dia mereka tuh Madura. Madura. Dan Oke. lagu-lagu Madura yang viral salah satunya Lelaki Bangsat, Lelaki Kardus. Laki kencrot. Ya. Oh itu anak kecil dari Madura. Madura. Wah. Begitulah akibat kalau 6 bulan makan pisang begitu. Lagu Madura lagi satu pernah dengar mungkin ya Tuhan tuh bapaknya meninggal jadi hantu. Madura juga. Madura. Lelaki bangsat, lelaki kencrot, lelaki. Dan itu ya Tuhan tuh dan lelaki bangsat. Ya. Yang nyanyi anak kecil Madura. Begitu. Ya itu. Tunggu deh. Ya. Kultur di Madura gimana sih Selim? Sampai tercipta lagu-lagu yang kayak gitu. Ya. Itu Coki juga sering mempertanyakan ya. Mesti ada apa di Madura nih? Apakah area 51 di Madura? Alien. Aku nggak tahu. Itu kayaknya memang orang gede pasti yang ngasih Ya. tahu suruh nyanyi lagu ini. Tapi yang justru kita pertanyakan, kok bisa orang-orang gede ini menyuruh anak kecil? Kayaknya lagu ini lelaki bangsat nih. Siapa yang nyanyi? Ah, ini anak kecil aja deh. Bisa sampai kayak gitu. Iya. Prosesnya lu pertanyakan. Prosesnya. Kalau anak mudanya mungkin kalau di Instagram ya itu yang joget-joget di Ya atas galon. kaleng, yang rambut panjang tapi bondingan banget, jangan kejat pakai papan. Bener. Gini. Terus yang motor geber-geber disiram api-api itu. Iya. Apa itu kelangkaan BBM tuh? Nah kalau yang kayak gini, yang apa gini-gini yang bajunya gombrong banget. Ya jujur aku dulu pas tinggal di Madura tuh terakhir kayak 2009. Pas SMA di Madura tuh nggak ada yang gitu-gitu. Jadi Oke. pas baru-baru ini ada apa sama warga-warga saya Lu gitu. membaca fenomena itu terjadi karena apa gak? Aku herannya salah satunya baju gombrong itu, Ya. emo itu kan 2009. Iya, betul. Kok baru dipakai sekarang? Apakah memang ketahan di Bea Cukai Tanjung Perak begitu? Apa nggak lewat nunggu Suramadu baru dipakai? Aku nggak tahu, tapi itu tidak mencerminkan seluruh orang Madura ya. Ya. Itu mungkin Madura yang area 51 tadi Ya. ya. Tapi kalau di Madura ini saya soalnya ada tugas dari orang Madura, tolong sampaikan kebaikan Madura begitu. Lu yang ditugaskan. Iya ada yang maksudnya yang follower yang tunjukin kebaikan orang Madura. Ya paling di Madura salah satunya orang religius. Ya. Terus Islamnya kuat. Islamnya kuat. Terus sering waktu itu ngundang Habib Bahar bin Smith juga ada. Kenapa? Ya, gak apa-apa kan bisa di mana aja. Ada nggak apa-apa. masalah sama kru apa-apa. Anda nih. Dia diundang di mana aja kan nggak apa-apa. Iya tapi kenapa ada tertawa ya pas Bahar bin Smith, Iya. terus Habib Rizik. Dan saking religiusnya di Madura gacoan di Rukyah waktu itu. Ada beritanya Pak. Iya. Gacoan di Rukyah. Kenapa?
Itu dia, saya juga. Makanya Coki itu sering bilang Madura ini bukan jahat, bukan bodoh. Ya why gitu. Why gitu. Aku juga kenapa gacuan di Ruqyah gitu. Kalau itu S3 marketing sih keren sih. Tapi tetap menimbulkan banyak pertanyaan sih. Dan beneran Ruqyahnya serius pakai baju ini. Nah, tapi salah satu yang harus di-highlight di Madura, teman-teman, di Madura tuh toleran tapi. Maksudnya di sana Anda beragama Kristen, beragama lain itu aman. Yang nggak aman kan di Jawa Barat biasanya. Penolakan gereja di Madura nggak pernah ada. Nggak ada. Bikin gereja nggak apa-apa. Segampang itu. Segampang itu. Bahkan ada pecinan sekolah Kristen itu nggak pernah diganggu. Dari saya kecil sampai sekarang tidak pernah ada kasus yang saya tahu ya. Yang diusir malah. Kenapa ya? Bukan diusir, lebih tepatnya disuruh tinggal di gor. Karena teman saya itu seputar Madura begitu. Coba kalau aku pikir-pikir, aku dulu pas di Madura aneh juga, Pak. Kenapa? Kalau ente pernah lihat video-video lamaku yang Jackass. Ya, yang kena jendela itu, kena petasan terus itu, rambutku itu wae juga tuh. Anjir, berarti emang Madura ya. Baru sadar aku, bro. Itu wae juga tuh. Kalau kita orang pertanyakan sekarang kan Muslim why? Mereka ngikutin aku ya. Dia aja bakar-bakar rambut nggak apa-apa. Oke, aku sudah menemukan kesimpulannya. Ternyata memang gitu. Kayaknya mungkin di Madura ini karena kurang hiburan, Pak. Karena memang ada sound horeg. Sound horeg di Jawa Timur. Nggak nyampe Madura? Nggak ada. Kecuali diundang ya. Di Madura itu di kabupatenku tuh mall nggak ada. Hiburannya berarti plaza itu kayak Carrefour. Plaza isinya orang ngurus paspor, SIM gitu. Jadi plazanya plaza negara gitu, bukan. Kalau di sini kan buat distrik. Senayan Plaza ya plaza gitu. Di sana enggak plaza pelayanan masyarakat. Terus ada ya food court kecil di kabupaten. Mungkin gara-gara kafe kayaknya baru 1 doang apa 2. Terus hotel juga baru 1 doang ya di kabupaten. Mungkin karena nggak ada. Makanya mencari hiburan sendiri. Nah, kalau yang punya duit mungkin ke Surabaya. Ya. Kalau lama di Madura nggak ada hiburan, akhirnya kan kayak knalpot gitu-gitu aja bosen deh. Coba isi api gitu. Kayaknya gue sehat-sehat gini aja, bikin sakit, bikin jendela ke mukaku. Mungkin kalau dipikir-pikir aku aneh juga dulu. Selain apa yang bakar rambut, ke jendela itu apalagi lu dulu? Dulu gitar dibakar, dihancur-hancurin ke badan. Rockstar. Goblok sih. Petasan dulu, Pak. Petasan segitiga. Dulu tuh kan proses konten itu tuh dulu handycam tuh masih nggak banyak orang punya kan. Kita tuh sewa, jadi pakai uang SPP sendiri. Jadi pokoknya kamera itu kalau udah roll, itu udah apapun dilakukan, Pak. Ada mercon segitiga, ditaruh deket paha, Pak. Ini biji saya. Iya, meledak. Sini meledak, Pak. Kena nggak biji lu? Nggak, sampingnya dikit. Tapi besok sholat id begini jalan. Gara-gara lu upload di YouTube dulu? Dulu belum ada YouTube. Aku tuh sampai nyetak CD sendiri. Wah, ini keren. Oke, ini keren. Emang dari dulu jiwa berkarya ada. Ini keren. Terus, karyanya apa goblok ya terserah saya. Jadi kita sampai dulu kan nggak, bahkan itu nyetaknya di tempat orang bikin video manten-manten pernikahan. Jadi CD-nya rollnya di burn di situ, dijadiin kaset. Aku cetak berapa, aku desain sendiri logonya. Aku udah bagi-bagiin ke teman. Nggak dijual? Nggak dijual. Siapa yang mau beli video berencana? Grafik kartel. Tahun berapa inget gak? 2008 itu. Itu kayaknya udah ada YouTube tapi belum ngetren. Belum ngetren. Ada Friendster doang, Pak. Tapi udah berpikir ini karya. Ya bagi saya karya waktu itu ya. Ini orang harus nonton gitu. Ini konsep yang sama seperti band-band indie lakukan. Ya kan? Rekod sendiri, perbanyak kaset sendiri, terus dikasih ke teman-teman, dibarter atau diperjualbelikan.
Cuma bedanya lu nggak diperjualbelikan, kasihin aja. Iya. Oke. Gitu. Tapi kalau Wah, waktu indie. itu ada YouTube mungkin udah jadi YouTuber sebelum Wah, Chandra iya Leo dong lu. saya. Wah, lu berarti menerapkan DIY nih, kayak Iya band-band juga ya. indie lakukan. Keren juga lu. Iya, Baru nyetak tahu gua. bikin sendiri, nyetak sendiri. Iya juga ya. Pakai fotokopi depannya, Apanya? covernya, apa Enggak, print? ngeprint. Woi. Terus box CD-nya yang lebar tuh. ya, Yang kayak bukan yang tipis banget. bukan. Ya. Terus dia formatnya kalau nggak salah dulu DVD yang lebih Ya, bagus. ya. Itu juga awalnya aku gara-gara ke rental DVD ada DVD cover Jackass tuh kan Steve O, Ya. dia pakai sempak macan di peti mati. Iya. Nah aku apa ini? Aku tonton. Inilah jalanku. Ternyata aku ngomong juga dulu. Ingat ya covernya gimana? Gambarnya? Covernya The Gokils lu namanya. The Gokil. Kalau ada di Jackass aku inget tuh The Gokils, dan itu bikin sendiri di Photoshop gratisan pakai laptop Toshiba tahun 2008 tuh. Toshiba dulu. Laptop Toshiba dari Arab tuh punya kakak gue tuh. Itu ngedesain sendiri namanya The Gokils kayak gitu. The Gokil. The Gokils, terus ada rambutku kebakar gitu. Boleh. Itu apa starring? Misalnya kan kayak Steve O, siapa. Ini ada Ada tapi gitu ya temen-temen sekolahku yang ikut syuting. Tapi mereka biasa kalau syuting pada nggak mau, siapa yang mau. Masih ingat kan nama-nama siapa aja? Ada dulu Surya, Denny, Randianto. Terima kasih udah mensupport kebodohan saya tuh. Karena dulu selain minjem handycam teman, ada juga minjem kamera digital. Apapun yang bisa ngerekam dulu dipakai, Pak. Iya, Terus iya. dijadiin kompilasi. Udah jadilah. Ngedit videonya Di tempat manten itu. Oh sekalian. Oh burning sekalian ngedit mereka. Iya, jadi Oh, pokoknya oke. aku rekamannya datanya segini kan ada pakai pita kan. Iya. Mas, pokoknya ini cetak. Jadi di tengah project manten tiba-tiba ada video deep web itu, Pak. Orang ngomong apa kan pasti kan dia akan meluangkan waktu untuk ngedit. Iya, iya, Ngedit video-video lu. Iya. Dia ngomong apa nggak ke lu? Mas, ini benerin. Aku lupa sih orangnya ngomong apa. Yang jelas ya itu kakaknya temanku, jadi kayak dia udah tahu kelakuan gue gitu. oke. Jadi, Mas, pokoknya ini cetak aja. Dulu aku yang bingung duitku dapat dari mana ya? Kayaknya aku nilep SPP deh. Untuk bikin gituan. berkarya dong. Untuk bikin project Untuk project itu. Gila. Dan orang tua aku kayaknya sampai sekarang nggak tahu. kayaknya nggak tahu deh. Taunya coki narkoba aja. Tapi Gitu sih. akhirnya Jackass itu sempat lu bikin lagi pas di MLI yang Di berbayar. MLI kita bikin bahaya menganggur. Iya. Itu ya lebih goblok tapi lebih proper aja dari gambar. Lebih bisa dijual ke klien. Benar. Itu kan bukan dijual ke lain, kan di OTT sendiri di Oh, oke. di Cuflik. Iya. Kalau di TikTok dan lain-lain, salah satu yang viral tuh yang kita kita naik semua ke truk sampah terus Iya. muntah-muntah. di Muntah-muntah sama Ebel, sama Pras ya. Iya, itu menurutku masih mending ya. Ada yang lebih goblok lagi, kita di dalam toilet terus minum terus sampai pipis. Nah, masalahnya itu settingan, ini nih teh disiram. Panas kan Ebel, dipipis beneran, Pak, disiram-siram. Goblok. Aku bilang, "Cuk, itu tadi palsu, bangsat. Kenapa itu pipis beneran?" Sama yang di tenda. Di tenda tuh kita makan bawang. Tendanya ditutup semua. Makan bawang. Bawang mentah. Bawang mentah. Merah. Merah dan putih. Oke. Kan udah bau bawang tuh. Ebel nggak kuat. Eh. Pokoknya apapun masalahnya Ebel berak. Di tenda? Berak tiba-tiba. Di tenda yang sekecil itu isi 8 orang berak dilepet-prepetin gitu. Berak di celana atau Berak- buka dulu? Berak di celana, terus dimasukin Diambil. tangannya, dilepet. Wah, anjing. Pantes sana di musuhin Om Deddy ya. Ya itu sih, tapi Di konten lu juga yang apa sih yang di rumah lu pada studio lu gitu. Ya. Juga suka bikin kayak gitu ya kan muntah-muntah. itu dari dulu Last Shop Kitchen namanya. Ya masa-masa nyampur-nyampur sih. Cuma sekarang YouTube kejam sih, dianggap dolar kuning. Yang kayak gitu. Iya. Ya herannya gitu,
masuknya dolar kuning, tapi penggerbekan rumah Sahroni dolar hijau. Nggak listrik ya? Gak restrik gitu, malah bebas-bebasin, apa emang sengaja. Lu tetap akan bikin kayak gitu-gitu gak Slim? Yang muntah-muntah itu kan kayaknya Akan khasnya. ada season 2 karena aku bilang ke timku juga, ini nih menghiburnya itu pertama menghibur diri sendiri, Pak. Ya. Misalnya dulu tuh aku targetnya 1.000 orang aja yang nonton. Itu aku bikin lagi. Sekarang ya udah, yang nonton nggak rame pun, yang nonton nggak rame atau kita bikin ini jadi membership. Yang penting aku harus tetap bikin yang aneh-aneh begini. Ya salah satunya Bahaya Menganggur yang itu sudah goblok, meracuni diri sendiri. Tapi nggak tahu, seneng aja konten gitu. Sempat kemarin kan juga ada kan bikin instalasi di mall di mana di Rumah Bahaya Menganggur. Rumah Bahaya Menganggur. Tapi kayaknya udah nggak ada sekarang. Itu salah satunya, itu kayak rumah emosi gitu. Yang rusakin barang gitu. Ya itu biar jadi masuk bawa pentungan, ada gambar Fufu Fafa gitu. Ada gambar Bahlul gitu. Ya kan terserah orang mau sebelah sama siapa, terserah bisa ngeplay. Iya terserah. Gitu. Terserah. Ya siapa tahu ada Budi A. Berterima kasih kepada diri sendiri. Jangan lah. Tapi itu bentuk self love sih menurut gua. Habis ini kata aja. Tapi kan ketika Bahaya Menganggur yang muntah-muntah itu, mereka tuh kayak Ebel, Rispo, Pras masih tergabung di MLI. Nah sekarang kan udah nggak ada semuanya. Apa tetap pakai mereka? Tapi mereka kita udah kontak bahwa mereka masih mau di project ini. Oke. Karena ya mungkin mereka seneng juga ngelakuin ini, dan ya mungkin mereka nyadar bahwa salah satu yang membesarkan di MLI dulu gitu. Oke, salah satunya. Nggak tahu Ebel nyadar apa enggak ya? Nyadar lah harusnya lah. Nyadar Slim harusnya. Nah itu tuh sekarang talent MLI siapa aja Slim? Talent MLI kayaknya aku, Coki, Dustin itu juga sebenarnya agak, aku nggak tahu dia udah cabut, tapi kayaknya dia masih semi deh. Dia masih di MLI tapi dia bikin aku juga sendiri. Aku jarang ngobrol sama dia. Dia udah sejak udah nikah dia udah agak jadi manusia soalnya. udah gak aneh. Udah normal gitu. Orang pada bilang Dustin udah normal gitu ya. Itu sih talent MLI ada beberapa juga sih. Oke. Oza gitu-gitu. Oza masih ya? Oza masih. Si Sastra udah nggak? Udah nggak dia. Oke. Lu nggak tahu Sastra sibuk lari ya, pelari culture. Kalau ML tuh sekarang siapa aja ownernya? Lu? Ya ownernya aku, Adri, Coki, Patrick masih, tapi dia lebih ke supervisi doang sekarang. Itu sih BOD-nya sekarang. Saham terbesar dipegang oleh? Sama, lu sama Coki sama? Aku sama Coki sama, tapi ada pihak ketiga gitu yang invest. Yang chip in. Gitu. Oke. Apa itu ya kemarin ya? Adalah pokoknya. MTech. Kayaknya MTech deh. Yeah. Adri juga. Joshua semi masih di MLI lah. Sama kayak Patrick berarti. Sama kayak Patrick. Ya alasan kita bikin Lucu Fix tuh biar kita bisa bebas konten, nggak usah sensor dan tidak ditangkap. Karena kan berbayar jadi lebih aman. Iya, ya kalaupun ormas marah, at least bayar dulu lah subscription. Ini udah di YouTube gratis. Marah, subscribe enggak, nge-like enggak, marah doang. Gitu. Tapi Slim, ya ini MLI kan salah satu penggebrak lah bisa dibilang ya. Ya, yang roasting dulu yang dimulai di Pongmi itu kan salah satunya gitu kan. Bisa jadi sebuah alternatif hiburan gitu kan. Nah, biasanya kalau penggebrak kan pasti ada gesekan. Iya. Nah, pasti lu sadar juga MLI itu ada gesekan-gesekan sama komika-komika lain. Iya, pasti. Gitu. Nah, lu nanggap ini gimana, Slim? Bahkan dulu di internal aku dan Patrick aja bergesekan karena pada saat stand up itu ditiketin mahal, itu aku gak setuju karena kenapa harus mahal gitu. Ya. Kan ini waktu itu cuma lomba ML itu lomba mahal lucu, tapi Patrick punya niatan pengen naikin kelas stand up. Salah satunya
dengan acara-acara yang mahal, terus kalau di acara MLI kita bayarnya lebih proper lah begitu. Ya itu mungkin kan ini ada versi komunitas, ada versi industri. Ya pasti businessman. itu pasti bisnismen, tenaga kerja asing lah gitu. Chinese Patrick. Ya meskipun mungkin banyak langkah Patrick ada yang salah, tapi aku mengerti dia tuh pengen naikin ini karena mungkin dia melihat banyak komedian tapi mungkin ya ada yang sejahtera banget, ada yang mungkin lagi kekurangan. Ya mungkin misalnya di satu acara Radit Panji nggak usah dibayar ya nggak apa-apa, tapi kalau komika Purwokerto terus kenapa ada loh Purwokerto? Maksudnya orang-orang yang datang dari daerah itu sih yang harus diapresiasi. Iya, salah satunya dulu pengen ya tiketnya dinaikin, bayaran komiknya dinaikin, terus bikin acara dulu hadiahnya tuh dulu berapa? 10 juta kalau nggak salah. Itu ya itu aja gede. Pengen lebih mesejahterakan lah. Itu yang beberapa kali nggak ketemu karena ya ini kan community base sama industrial base itu beberapa kali nggak ketemu. Dan itu pasti ada gesekan tuh. Iya. Gue dari kacamata Patrick mungkin ada beberapa poinnya. Yang seperti lu bilang tadi, menaikkan kelas dari si komikanya. Yang kedua, dengan tiket mahal pasti akan terfilter siapa yang datang. Itu juga. Kayak gue ngelihat Slang pernah bikin konser itu tiketnya mahal banget. Kalau nggak salah minimal tuh 1 juta Pak. Pernah itu? Iya, paling gede tuh 10 juta dan itu ludes. Dan itu lagunya full polisi baik gitu. Semuanya lah beda-beda. Maksudnya satu di medley dia bosan. Terus 1 juta? Ya itu ludes. Nah waktu itu pernah gue interview di Hard Rock pas gue masih siaran. Intinya dia gue pengen generasi Slang tuh, gue pengen yang datang tuh memang ada yang wangi-wangi gitu. Tapi dengan slangannya dia ngomong, gue pengen yang datang yang wangi-wangi ya gitu. Nah mungkin gitu kali ya. Ya tapi bukan berarti tujuannya untuk yang datang wangi-wangi ya. Yang datang karena kita menjanjikan komedi yang uncensored, yang brutal. Tapi kalau kamu dengan bayar mahal itu kan orang pasti dia ya insya Allah nggak akan ada penyusup lah gitu. Salah satu filternya di situ. Ya, yang membedakan apa? Selain tempatnya yang proper, ada makanan kali gitu. Enggak juga. Biasa kita jual di luaran. Eksklusivitas materinya. Bahwa kalau di acara MLI kita materinya ya bisa dark jokes, bisa bahas sara. Nah kalau gratis kan yang datang nanti handphone, petamburan gitu. Ya, semua daerah kan boleh. Ya boleh. Petamburan, Sweepy, Taman Anggrek, boleh. Benar, jadi Cilegon gitu kan. Ini daerah-daerah yang nggak boleh gereja. Itu biar, kita memfilter gitu. Dengan ya biar yang begitu-begitu kita berharap ya nggak datang gitu. Tapi menjanjikannya adalah ya materi yang eksklusif hanya ada di MLI gitu sih. Wah itu menarik sih sebenarnya. So far sih alhamdulillah belum pernah bocor sih. Iya, gue suka salut ya sama penonton yang memang punya kesadaran untuk nggak ngeluarin handphone, gitu. Gue salut loh. Gue tuh pernah bikin kalau sama MLI juga, sama Coki sama siapa ya waktu itu di Lucy. Pernah bikin tuh gue event bareng gue juga. Iya, itu aman ya? Aman. Gue ngeliat, wah boleh nih. Gak tau ya kacamata Meta pun juga nggak kelap-kelip sih. Jadi nggak bocor gue yakin. Yang biasa stand up bocor tuh biasa kalau dia stand up di alun-alun, di acara ulang tahun apa, yang free atau lomba. Saya sebenarnya salah komik juga. Dia acara lomba ditayangin di YouTube yang bebas, banyak orang yang datang. Materinya dark. Materinya udah bukan dark lagi, dia lebih ke agama biasanya. Kalau dark biasanya nggak bikin kasus. Kalau agama, khususnya agama Islam ya, karena kalau agama Kristen lagi sibuk ngurus izin gereja, jadi nggak sempat ngelaporin kita sih. Terlalu lagi banyak masalah juga ya. Iya benar, lagi sibuk bangun gereja di rest area sih. Ada nggak gereja di rest area? Nggak ada. Oh udah ada satu kemarin. Ada kemarin pendeta ngepost udah ada di rest area. Wah gokil, boleh. Kalau di rest area setahu gue bukan gereja sih, kayak warkop, kopi-kopi, Indomie gitu kan, ada banyak. Mau makan Indomie?
Atau ngopi? Kopi aja, kopi. Kopi apa? Kopi hitam. Kopi hitam boleh. Lu beli bola gak? Bridging tadi. Nggak usah gula. Oh, kalau gitu Oke. ya. Sekarang di sini. Oh, di sini ya. Boleh kan? Oke. Soalnya saya dejavu gitu ke sini deh. Udah berapa kali? 2 kali ya waktu itu. Berarti sekarang ketiga. Apa yang membedakan? Yang membedakan Selain TV-nya di sini. setnya sama dong. Iya. Paling Yanti mungkin dibangun jadi ini ya, jadi Iya. lubang ini. Dulu sama Pras Teguh. Iya. 2 kali. 2 kali ya sama Pras. Iya, sekarang sama gue. Tapi saya tadi nonton diskusi Anda sama Darto yang membahas transisi dari dulu Pras ke gue. Saya juga baca-baca tuh komen tuh. Tapi ya nggak akan langsung pas diterima pasti ada transisi yang lama. Tapi sekarang alhamdulillah Jeda jeder. jeda. Tapi tetap masih ada lah kayak gitu. Perbandingan masih ada. Kalau perbandingan nggak bisa Benar. dipungkiri lah. Ya, Masih ada. Yang nggak dibandingin mungkin Prabowo Jokowi. Karena kan masih satu agenda kan. Iya kan ini loh, Prabowo dibandingin SBY gitu. Prabowo SBY atau Soeharto. Tapi kalau Prabowo beda. Jokowi enggak. Iya, masih satu. orang-orang masih sama lah suaranya ya. Satu keluarga. Nah, yang kemarin tuh demo-demo segala macam. Benar. Lu, wah ini buzzernya ini masih dipin gitu kan. Aku kemarin kan datang ke sana bawa bebek kan, Iya. bagi-bagi ke pendemo. Aku takut kayak Ade Armando tau gak? Dan dikejar-kejar. Aku takut gitu bang. Ini dia maksudnya nih, takut begitu. Akhirnya gimana? Enggak, tapi aku alhamdulillah kesana ya bagi-bagi aman aja gitu. Lu bagi-bagi berapa box kemarin cuy? Berapa? Kita beberapa hari sih. Cuma yang kita post sehari doang. Oke. Kalau udah 3 hari agak caper sih. Kita beberapa hari, tapi yang sebenarnya kita mau ngelakuin itu di beberapa kota. Ya. Kayak di Makassar kan ada bebek caro, terus di Surabaya. Cuma di kota lain kok isinya bakar-bakar deh. Takutnya kita kalau bagi-bagi di kota lain dikira mendukung anarkis gitu. Harus warkopolim tuh. Bab, zam bakar maksudnya. Kemarin kami Warkopolim ngirimin makanan tapi pas ketika tahlilannya Oh iya. ya yang ojol Yang itu. ojol ya. Afan. Ke rumahnya. Iya. Ya cuma emang gak kita post. Iya, emang kita kirimin makanan. Atta Halilintar juga bagi-bagi makanan loh. Oh, Dan iya. nggak dikontenin. Nggak dikontenin? Yang kontenin orang ketiga. bukan. Aku nggak tahu itu sengaja dikontenin apa nggak. Tapi point of view lain. Ternyata Atta datang ke situ pakai masker. Oh iya, pakai masker, pakai Bener. topi segala Iya, macam. dan dia nggak kelihatan. Oke. Kecuali pas siap. Nggak, bukan konten kok, tapi siap. Siapa ya orang ini? Siap. Kayak pernah denger nih siapa? Ya begitu ya sekali lagi. Dan lu Nggak nggak ada. menyesal telah mendukung menjadi buzzer 02? Aku kayaknya kalaupun aku mendukung Pak Anies juga, mendukung Mas Ganjar juga, kalaupun mereka menang dan ada kekurangan nggak menyesal juga. Karena pada saat itu kita kan nggak tahu mana yang terbaik. Iya. Yang jelas tugasnya adalah kalau sekarang salah, ada yang kurang ya kritik dong. Kritik gitu. aja. Kecuali kita sekarang salah, apa itu 02? Nah gitu. Atau kita cuci tangan itu ya begitu. Iya. Kalau aku justru sekarang ya karena itu pilihanku ya. Ya udah. Iya. Itu ya rame banget sih. Kok nih, lu ngapain lu bersuara? Lu kan sempat bikin yang pentagram tuh. Iya. Nge-post. Wah, Benar. lu mentang-mentang buzzer lu kenapa? Kan lu bagian dari ini gitu. Benar. Ini jawabannya nih. Jawabannya itu. Gitu. Terus kemarin ketemu Pak Anies, konten sama Pak Anies, Pak Lembong juga, Iya. orang pada semua akan anak abah pada waktunya gitu. Iya. Nah, itu maksudku. Ini kan udah beres gitu. Kenapa masih ada anak abah, masih Iya, ada iya, anak ya fufu apa masih ada. Tapi maksudnya anak abah dan yang lain tuh udah nggak usah gitu. Ya memang itu resiko jadi buzzer ya. Cuma mau sampai kapan? Ayo kalau mau kita kritik bareng-bareng gitu. Oke. Nggak usah lagi kamu kan kaum 58 gitu. Pernah kontakan lagi sama Gibran atau
Gibran masih kemarin pas kasus-kasus aku sempet WhatsApp dia juga. Intinya dia ya tetap aja kritis gitu. Dia nggak ngelarang untuk apa. Silakan aja kritis. Terus kritis. Oh ya udah gitu. Jadi aman. Oke. Pak Lembong gimana orangnya cuy? Kayak kocak ya. Pak Lembong ya itu cocok ya diundang ke sini deh. Iya. Di belakang kamera orangnya gimana? Dia itu apa ya? Terlalu membuat segan gitu cuy. Oh udah ada barrier ya? Nanti kayak lagi di kerajaan Inggris tau gak ya? Gitu-gitu orang cuy. Jadi orang kita segen banget. Cuma pas di channelku kemarin dia ngomong, aku bilang Pak nanti kita bercanda aja ya. Dia malah responnya finally katanya. Karena dia di channel lain tuh serius Pak banget. Lembong keren. It's too much kata dia. Walau dia ngomong roasting saya aja. Suruh bahas soal pomade-nya dia, rambutnya dia. Iya, rapi banget. Dia santai orang. Cuma memang aura dia tuh udah formal banget ya. Caimin kalah lah pokoknya. Sampai aku nanya kenapa nggak ini aja, kenapa Caimin Tapi gitu. Tapi gue salut dari Pak Tom Lembong. Suaranya keren banget cuy. Suaranya keren banget. Penyiar radio cocok ya? Iya, penyiar radio cocok banget. Brava tuh, Mos FM. Dia udah suaranya bagus banget. Terus dia kalau narasumbernya 2 gitu, dia akan noleh sini ke sini gitu. Dia nyempetin eye contact. Untuk eye contact, keren. Padahal misalnya sama timnya tuh ya mungkin ada yang jabatan tinggi, ada yang jabatannya tetap dia harus eye contact. Gini. Wah itu agak capek tapi ya. Ya agak capek makanya stop gula dia makanya. Harus dicoba di kontak aja Pak Lembong. Iya keren, suaranya keren. Gue pengen mendengar langsung. Tonton suara kan tebal banget ya. Ton rendah dia kan tebal banget. Ya, gila. sampai aku nanya, Pak Tom ini pernah ngakak gak bro? Dorong temen. Kayak nunung sampai pipis gitu kan. Jadi jawabannya ya kalau dia ngumpul sama keluarganya baru ngakak. Baru ada kemungkinan, masih ada kemungkinan loh. Karena dia bilang keluarga Lembong itu memang serius begitu. Oke. Sampai maksimal paling ngakak tuh. Dia nggak jawab ya kemarin ya. Dia nggak jawab. Makanya kita kan penasaran. Iya. Wah. Penasaran dong orang-orang kayak gitu. Tapi bagus sih. Kemarin tuh banyak pertanyaan yang memang sebenarnya orang pengen tanyain, akhirnya lu yang wakilin. Benar. Ya aku orang-orang kayak gini kalau ditanya soal kasus dan lain-lain kan ya udah di channel lain. Pak Lembong percaya weton nggak tadi gitu? Percaya kesurupan kuda lumping gitu lah. Dia jawabnya apa? Dia bilangnya kemungkinan 0 itu tidak ada. Bagus banget tuh. Kemungkinan 0 itu tidak ada. Kemungkinan itu ya mau 0,01% itu masih ada. Jadi kesurupan, jin dan lain-lain itu bagi dia masih ada kemungkinan. Oke. Wah aku tantang, next ayo kita ekspedisi hantu kalau mau. Lu gak takut kesurupan aja kalau misalnya ekspedisi hantu? Apa sih kesurupan dulu ya? Fix angker namanya. Di Lucu Flix juga ada. Iya. Ada kesurupannya. Cuma kan karena kita biasa komedi. Ya orang udah nggak percaya, apalagi sekarang di TikTok yang lain kesurupan Teguh Cili itu yang lagi makan kesurupan. Iya, lagi makan. Tiba-tiba acara kuda lumping, saya nggak ada masalah pak acara kuda lumping ya. Tapi kalau nggak terima datang aja ke PWK. Masa ngapain dikepung Teguh Cili ya. Rame-rame orangnya kayak dia semua. Ya enggak, kalau di Jawa Timur tuh Jawa Timur, Jawa Tengah itu kesenian. Tapi sebenarnya itu bukan. Bener nggak sih? Sebenarnya itu bukan, kalau menurut temanku yang bisa itu bukan kesurupan sosok. Itu kayak ya itu mungkin yang dibilang pesulap merah trance itu gitu. Jadi dia kayak mungkin ada energi ditambah vibe-nya begitu, musiknya dung gitu. Ya akhirnya mungkin itu kayak bentuk tarian berarti. Bukan tarian, dia biasanya bagian musiknya kan begitu. Yeah. Nah, aku nggak tahu tiba-tiba kenapa orang bisa kesurupan ya. Kalau menurut analisaku dan temanku ya itu karena kena energi aja. Kayak bambu gila pak. Ya oke. Bambu gila tuh kan apakah ada sugesti juga atau ada trans, kayak trans ya kalau
Gimana? Ada zat-zat tertentu yang masuk ya? Iya. Mungkin itu. Ya, kalau zat-zat tertentu yang paling bagus, mendingan kafein paling beres. Wah, bagus sekali. Sudah jadi. Nah, ini baru. Ini aja boleh lah. Biar suruh Es kopi ya. Lu pernah nanya gak ke Teguh Cili, ke mutan-mutan lu yang lu sebut mutan itu? Iya. Lu beneran gak sih? Apa bohong-bohongan? Teguh Cili itu pas live streaming di channelku, dia kesurupan kan di studio. Lama tuh awalnya dia. Karena dia bilang musiknya harus khusus. Awalnya YouTube, dia nggak bisa musik YouTube, harus live. Agak ribet dia bangsat. Harus mau kesurupan harus mendatangkan 10 orang Jawa Timur kan, gitu. Ya, akhirnya lama-lama dia kesurupan. Ya dia yang jadi kesurupan itu ya gitu. Nah, yang aku aneh, selesai live streaming, dia dikeluarin. Dia di luar masih kesurupan, Pak. Udah off cam nih ya. Ngapain lu masih? Dan itu dipegangin, Pak, dan badannya berat itu loh, Bro. Ya, kecil gitu berat. Baterainya 2 soalnya. Baterai Tesla. Dia di luar off cam dia masih. Kalau ini fake, ngapain sampai keluar Anda begini? Yeah. Dia mengakui kalau di beberapa konten orang dia memang settingan. Kayak mungkin yang butuh cepat, dia bercanda. Yeah. Waktu itu di acara Coil tuh pernah ada juga dia. Oh di sama Coil, band Coil tiba-tiba. Iya. Itu mungkin itu settingan. Tapi yang di channelku itu masuknya lama. Sampai aku bete. Sampai aku ngomong kayak bisa pura-pura aja nggak gitu. Tapi akhirnya dia kemasukan dan off cam dia masih di luar. Wah, bro, udah bro. Di kantor lu yang di situ yang pernah gue datang. Beda lagi di rumah waktu itu. Terus tetangga lu ngeliat gimana caranya? Ya itu sih, kita ekspedisi hantu masih ada fix anchor. Ente percaya gitu-gituan nggak tapi? Gue percaya ada dunia seperti itu. Tapi pernah mengalami nggak? Gue nggak tahu ya. Tapi kata teman gue iya. Kok kata teman Anda? Nggak, jadi suatu hari sama wancoy sama segala macam. Iya. Sebenarnya nggak meyakinkan sih kalau sama mereka. Setan males. Jadi iya nih anak muda masih tolol ya kan, masih tolol lah ya, semua belum ngerti apa-apaan gitu kan. Saat itu tuh lagi habis minum-minum terus kita ke sebuah kuburan. Ke kuburan? Iya, terus gue masuk ke satu ruang yang cuma 3 kuburan gitu kan. Terus abis itu gue bangun ada di Sunda Kelapa aja masjid. Sunda Kelapa? Iya, itu jauh berarti jaraknya? Ya dari kuburan itu mungkin ya sekitar berapa ya, 15 kilo lah ya, 15 kilometer. Dibawa ke mobil gitu-gitu. Udah di Masjid Sunda Kelapa. Itu yang mindahin gaib atau? Enggak, anak-anak. Anak-anak. Tapi kan yang gue sadar adalah gue ada di situ. Kenapa nih? Lu bayangin baru bangun, tiba-tiba ada orang ngaji. Gue meninggal. Gue meninggal. Dikerubungin cuy. Tapi maksudnya pas di kuburannya nggak ada fenomena apa gitu? Goyang-goyangin nisan katanya gue. Anda yang mengganggu dunia gaib berarti. Iya, jadi gitu. Emang masih tolol aja sih, tolol. Terus mereka ngelihat gue kayak narik 2 orang gitu, suara terat. Wah, gue kuat juga ya. Oh, pas Taylor itu. Gitu. Awalnya gitu sih gue, ya tolol lah, masih tolol lah. Goyang-goyangin nisan. Sorry, nisannya Islam apa Kristen? Lupa gue. Soalnya kalau nisan Kristen selain digoyang ada yang digergaji juga di. Gue lupa siapa ya. Nggak, kasihan soalnya salib digergaji jadi agama lurus dia. Straight to the heaven. Gitu. Tapi lu percaya? Aku percaya karena beberapa hal. Ya Coki itu sebenarnya juga terjebak dia. Gara-gara masuk Malaka Project aja dia jadi sosok nggak percaya. Karena bosnya kan nggak percaya kan. Kalau lu percaya? Kalau aku percaya karena ya beberapa sering mengalami hal yang ya kalau kita ekspedisi dan lain-lain mungkin orang bilang itu mah sugesti atau apa. Ya karena kita sering jadi kita udah bisa membedakan ini sugesti atau memang bukan. Jelas. Kayak misalnya suara apa ya ini mungkin burung. Kita tuh aku dan Joki tuh paling kritis justru kayak mendinai bukanlah.
Tapi beberapa fenomena ya, misalnya toilet ke flush sendiri, terus ada balok kayu kelempar depan kita. Yang itu susah dijelaskan. Susah dijelaskan. Kemarin kita terakhir di Bogor. Ini kan rumah kayu kan. Lantai bawahnya tuh kayak rumah panggung tapi pendek segini. Bolong bawah sini. Itu dari bawah digedor dar gitu. Yang mana kalau orang masuk pun agak ribet. Nggak mungkin. Kalaupun selain mungkin bisa, ngapain orang masuk ke bawah tanah begitu. Gedor gitu. Dar di bawah. Nah itu hal-hal yang kayak gitu yang mungkin bisa dijelasin. Ferry Irwandi tidak suka. Nah, Cokis bilang apa? Ada fenomena itu? Dari dia? Dia tuh mah ini eksklusif di sini ya. Saya sampai mikir Coki itu sosok ateis doang Coki itu. Sebenarnya percaya ada kekristenan di dalam diri dia. Dua orang peramal meramal Coki 5 tahun lagi jadi pemuka agama. Ya, selain itu dia juga ngerti Injil tuh dia ngerti cerita-cerita. Oh, masih ada sisi-sisi saksi Yehovanya dalam dirinya. Masih gitu ya? ada. Oke. Terus kalau soal gaib-gaib tuh ya dia bilang aja gua mah nggak percaya. Tapi bacot. Di depan tuh gimana pas reaksi itu? Dia ngomong apa? Ya dia juga kaget. Dia nggak, banyak hal yang nggak bisa dijelasin Coki juga. Dan yang lebih sering lihat setan tuh Coki. Misalnya kita keluar gini, anjir apa nih? Nah dia yang kaget duluan. Ini Coki sadar ya, bukan Coki nggak sadar. Basian ya, bukan ya. Coki sadar tuh sering begitu malah Coki. Malah aku nggak di Menara Saida waktu itu. Dia lagi stand up di tempat di Menara Saida ya. Kita roasting setan. Kita ada makhluk burung gitu gini. Nyamperin dia. Itu cerita-cerita setan Coki itu dia yang lihat. Dia yang lihat. Dia yang apa nih? Ya, gitu. Nah dari sisi keateisannya ada ini nggak? Ada penjelasannya nggak? Ya pasti orang ateis selalu punya banyak alasan. Gak, maksudnya kalau dari science dan lain itu pasti penjelasan anak Malaka Project waktu itu salah satunya Kania bilang mungkin kalau kita capek penilaian kita itu tidak objektif kalau nggak salah. Misalnya kita lihat titik merah itu distorsi itu kayak mata setan gitu. Terus kalau merinding tuh adalah respon tubuh. Jadi kalau di tempat pengap gelap tubuh tuh meresponnya adalah merinding. Oke. Enggak, ada setan ada jin ya gitu. Tapi ya ngapain maksa orang yang emang nggak mau punya percaya. Keyakinan. Ya maksudnya dia kalau nggak percaya ya nggak apa-apa gitu. Tapi aku dan Coki banyak ekspedisi yang banyak hal-hal yang kok bisa ya begini ya, kok bisa begini, gitu. Oke, itu banyak lah ya. Anda dong ikut dong. Boleh tuh. Kapan syuting lagi Ju? Nanti kita ke kuburan. Batu nisannya kita akan ganti agamanya Pak. Kita ganti agama. Biar bingung. Iya balik-balik pun. Kenapa murtad saya? Nanti mungkin next season 2 ya. Kita tunggu komen langsung cover. Pemburu. Jadi tapi mutan-mutan itu seru-seru banget ya. Mutan kemarin Wancoy ketemu Mutan. Kaget sih mereka. Gue ada satu cerita soal salah satu Mutan lu. Siapa? Saiful. Kenapa dia? Tiba-tiba dia datang ke opening Warkopolin. Oke. Terus? Dari pagi sampai malam. Semuanya dibawa pedang-pedangan. Terus begini. Gue pertama lucu. Karena sampai malam itu begitu. Lama-lama kok nih ganggu ya. Gue mulai merasa ganggu ketika gini nih. Gue lagi di interview. Tiba dia datang. Ya, ada yang mau nanya ke saya nggak? Wah ini fix ganggu. Ini fix ganggu. Malam-malam masih ada tuh. Dia mau balik. Aku balik dulu ya. Akhirnya kata anak-anak gitu kan. Nah ada TV Trans kalau nggak salah dulu ngeliput. Set, udah kelar nih. Tiba-tiba dia datang lagi bilang ke kru, Pak yang tadi sama Mas Gofar boleh diulang nggak? Saya mau hadir. Dia minta ulang. Saya mau ikut masuk. Saya pengen ditanya juga. Wah,
gue colek-colekan aja. Wancoy biasa. Harus. Pul sini. Lu ngapain sih? Harus kita program ulang sih kayak gitu. Emang gitu orangnya cuy? Dia memang sering datang ke opening sih. Dia opening G20 kemarin datang. Mungkin Saipul ini tipe orang yang socially awkward mungkin. Ya bahasa normalnya kan nggak tahu diri kan. Tapi kan ya kita anggap aja dia mungkin maksudnya tuh nggak begitu. Mungkinnya maksudnya mau akrab gitu. Waktu itu syuting di Om Deddy di studionya. Tiba-tiba dia mau bikin mini vlog ke dalam kantor-kantornya. Pul ngapain nggak pulang Pul? Mau ngevlog ke atas. Bangsa dikira GBK bente bisa masuk ke dalam atas, bisa masuk ke kantor Dedi. Dibolehin? Enggak, aku usir Elco, ngapain pulang gitu. Pulang gitu. Pas syuting di rumah kemarin ada Jeffrey Nicole, habis syuting sama Jeffrey Nicole tuh syuting sama ada cewek gitu bikin video klip kalau nggak salah di interview. Ini Jeffrey Nicole sama cewek itu lagi ngobrol. Mau kamera nih mau syuting. Sampai nama Saipul. Minta fallback Jeffrey Nicole. Minta fallback di tengah orang lagi ngonten loh, gila banget. Bro ini harus dia emang kayak gitu ya, emang kayak gitu. Ya kita harus program ulang sih kayaknya. Ya kan mutan tuh ada yang error badannya, ada yang error pikirannya. Dia mungkin yang pikirannya nih. Pikirannya. Oke. Yang masalah ada dia ngerasa normal gitu. Sampai diusir Wanco itu udah gak normal. Sampai Wanco yang ngusir itu udah harusnya. Iya. Nah tapi gini Slim. Ya. Apakah dia seperti itu karena memang udah terkenal, atau memang dari awal lo ketemu dia udah begitu? Nah, kayaknya, tapi tenang Bul, aku nggak akan bilang ente star syndrome ya. Kasihan soalnya dia. Pernah aku bahas, dia kayaknya ngerasa dipojokkan. Tapi awal tuh dulu dia di konten kuis itu dia nggak normal memang. Maksud jawabannya tuh lucu. Lama-lama ada peserta cewek, ada ini, mulai normal jawabannya. Cuk, itu kok bener sekarang Cuk? Ngapain ada yang ngundang ente? Bang Aset itu jadi warga Bekasi doang nih kalau normal gitu. Terus mulai aku bilang, bro ente cari manajer aja gitu. Habis itu udah ada manajernya. Pas kita ngontek, ya hubungin manajer saya aja. Wah berat. Berat. Memang bener sih, saya ngajarin ada manajernya. Oh lu yang ngajarin? Iya, maksudnya ente bikin lah biar enak lah. Ada yang dia aku tanya kalau di endorse ngubungnya ke siapa? Ke dia langsung, ke kakaknya ya kalau nggak salah ya. Ya mending kalau ada manajer biar tahu rate gitu. Nah, udah tuh lama nggak ketemu, makanya aku juga udah nggak ngundang dia. Tapi ternyata di tempat Anda meresahkan juga. Tapi aku percaya dia tuh nggak jahat. Ya emang dia gitu tuh aja. Wibu, kayaknya wibu sih dia. Ya paham gak sih, maksudnya ya socially awkward aja. Jadi bukan jahat, bukan niat ya dia mungkin nggak niat itu caper gitu. Tapi sampai nyuruh jatuhnya caper. Mungkin di alam dia, ini kita anggap aja alam dia ya. Di alam dia itu nggak caper. Dunia paralel dia. Benar. Dunia paralel dia ngebrief kru Trans TV itu nggak. Di tatanan dunia dia gitu maksudnya. Itu gak apa-apa. Aku nge-vlog ke dalam kantor Deddy Corbuzier ini gak apa-apa. Di dunia paralel dia tuh. Minta fallback Jeffrey Nicole saat syuting tuh gak apa-apa. Apa yang salah dengan semua ini? Mungkin begitu ya. Jadi aku menganggap dia bukan jahat ya, memang punya standar ini etika yang berbeda aja. Gue pernah menyangka ya, atau mungkin banyak orang yang menyangka hal yang sama kayak gue, bahwa mereka itu adalah satu agensi di lu gitu. Lu yang manajemenin. Itu dia yang mutan itu bukan di bawah naungan saya, Pak. Saya bukan Umbrella Corps juga. Buat. Jadi kalau ada mutan bikin kasus itu lapornya ke aku. Ini talentnya muslim nih. Gimana mutan lu? Ya kenapa kelapor saya, bangsat? Ya mereka kan punya kehidupan sendiri. Emang lu gak lihat di awal pengen lu semua gue iniin? Sempat aku mikir begitu, apa mereka nih kita kumpulin jadi manajemen. Tapi aku mikirnya takutnya mereka berharap banyak ke aku. Maksudnya mana nih jobku? Aku bingung mau jual ke mana gitu, maksudnya kecuali
Apple ngeluarin kaki palsu robot gitu mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Aku endorse mereka gitu. Iya, Tapi iya, kalau gini aku bingung mereka kemana nanti. Maksud talent normal aja Pak. Kita kan harus naruh ke sini ke brand. Iya ngejual lah. Benar. Aku tuh ribet di situ. Ribetnya di situ. Aku pernah takutnya ada nggak yang lu keep under lu gitu? Enggak, kita nggak pernah. Dari awal nggak? Akhirnya mereka ya ada yang ngejob sendiri-sendiri. Ya cuma sekali lagi mereka itu aku ngonten doang, bukan di bawah naungan saya Pak gitu. Sampai ada talentnya muslim gitu loh. Iya, muslim ini gimana mutan lu? Ya kenapa saya bangsat? Ya, jadi mereka berbuat salah dan lain-lain itu bukan tanggung jawab saya. Tapi ada nggak dari moral gitu? Bilangin ke salah satu talent lu ketika ada di luar yang waktu itu ada gitu. Waktu itu Debbie Ceper yang lehernya kekunci stang dia bilang. Gak bisa nengok. Iya dia bilang dia ada masalah lah. Dia komen hate speech lah ke orang. Itu kasus tuh. Ya aku tegur, jangan kayak gitu. Terus ada yang Rian Neku, dia podcast, dia cerita-cerita soal pijat dan lain-lain. Aku bilang, bro, orang komen pasti udah di nerf masih ini. Ini alasan Tuhan ngasih kekurangan. Aku bilang, ente ini jadi Agus Buntung nanti Pak. Maksudnya orang yang harusnya simpati jadi hate gitu. Ya kalian nih udahlah gitu-gitu, kalian mau berbuat yang itu ya terserah kalian. Tapi di sosmed, di media itu nggak usah kayak gitu. Ya pasti kita brief gitu. Oh lu dibilangin gitu. Saipul nih akhirnya kayaknya setelah dapat laporan dari Anda sih harus kita panggil ya, riset ulang sih. Ya kalau Windows nggak diupdate tuh gitu Pak. Ya itu sebenarnya kan kasihan gitu. Maksudnya biar dia tuh ya sekali lagi kalau di paralel universe-nya dia merasa itu nggak kenapa-napa, itu yang bahaya berarti. So dia annoying kayak gitu, kayaknya nggak apa-apa deh. Waktu itu di istriku sendiri loh Pak, kan pernah ngejob nih. Dia nggak tahu kalau itu istriku. Istriku makan kemana ditempelin gini. Terus di MLI juga istrinya Patrick lagi. Ditanya, kamu udah lama kerja di sini, gitu-gituin. Sama istri Patrick, pergi gitu. Sama istriku kemarin diusir pakai garam sih. Iya berarti sekali lagi dia nggak jahat, dia nggak social awkward aja, dia kurang sosial. Kayak istri Patrick, lu nya gimana atau Patrick ya? Ya mungkin karena itu sekali, ya udah gitu aja. Ya waktu itu yang Saipul gitu itu dulu. Jadi maksudnya belum ada kasus seperti yang di Warkopolim gitu. Jadi mungkin teman-teman yang bikin opening makanan kalau ada Saipul mungkin mulai disiapin kasih garam rukyah atau pacar Cina tuh ada tuh buat ngusir jin. Gue jadi kepikiran gini deh. Apakah mungkin lu udah bilangin juga kali? Misalnya lu nggak kepikiran Pul kayak ketemu kayak psikiater atau apa gitu untuk ngobrol? Takutnya dia psikiater diajak konten dia berarti. Enggak, tapi aku sendiri waktu itu salah satu sampelnya adalah Dustin. Dustin waktu itu pernah ketemu Kak Seto, Pak. Makanya Kak Seto langsung parkur kan waktu itu. Ada kan Kak Seto naik ke rumah kan itu sejak ketemu Dustin aja. Anjir ada orang manusia begini. Aku loncat aja. Enggak, contoh Dustin. Kak Seto bilang orang kayak Dustin itu harus dilurusin. Misalnya dia salah ngomong, jangan diketawain, tapi harus dibenerin. Misalnya dia agak gitu Pak, oke ulang, ngomong lagi sampai bener ya capek sih, tapi nge-treatnya begitu. Kata Kak Seto. Karena Kak Seto belum ketemu Saipul. Nggak, mungkin ya orang kayak Saiful gue ngeliatnya dia kayak butuh orang yang ahli nih untuk ngasih tahu dia gitu. Sebenarnya kita cukup tegas ya kalau syuting misalnya ada talent cewek jangan deket-deket deh. Gitu. Nggak secara mental diobrolin gitu dibedah. Biasanya kan kalau psikiater kan. Nah ini dibedah. Juga yang kemarin ketemu Kementerian Ketenagakerjaan kan. Aku tanya. Dia kan lagi ada program untuk disabilitas. Jadi kantor-kantor tuh harus ada berapa persen orang disabilitas. Aku tanya, Pak,
kalau cacat fisik kan udah jelas disabilitas. Betul. Terus tunanetra, nggak bisa ngomong, itu cacat ya. Nah kalau mental seperti mutan saya ini Pak, itu masuknya apa gitu ya? Dia dibilang cacat enggak, normal. Cewek tahu ya kan, itu salah satu indikator nggak cacat itu kan. Dia sepertinya normal, tapi cara berpikirnya kayak mutan-mutan saya yang di konten itu kan harusnya masuk difabel apa enggak gitu. Nah itu jawabannya apa? Ada tesnya kalau nggak salah ya, maksudnya ada indikatornya dia masuknya apa gitu. Karena dia fisik normal. Tapi kalau Anda suruh jadi admin kereta cepat misalnya, bisa dikirim ke Banyuwangi nanti Anda. Ya gitu. Orang-orang kayak gini nih dipekerjakan di mana? Apakah masuknya apa namanya? Mental apa tuh? Mental age-nya rendah, mental illness. Mental illness juga enggak mental illness. Down syndrome juga enggak Down syndrome gitu. Mereka nih, makanya aku ngomong mutan karena keberadaan mereka nih gak jelas gitu. Fisik normal, otak juga kalau di scan mesti full sih. Tapi RAM-nya kecil sih pasti RAM-nya. Ya yang kasihan kayak gitu, yang aku mungkin nanti ya selain ngasih kerjaan konten ya aku harap mereka bisa dilirik untuk bekerja ke masa depannya gitu. Maksudnya kalau anak-anak nggak jelas kayak gitu, lucu di tongkrongan kan? Iya betul. Ya, betul. Nggak jelas ya. Kalau lu jadi komoditi mungkin jadi duit gitu ya? Iya, kalau misalnya dia nanti udah nggak sama aku, terus dia mau ngapain gitu misalnya? Itu yang aku kasihan. Ya kalau dia dapat jalan kayak Dustin, tapi beberapa mutan itu, Pak, ini juga fun fact juga ya. Pengobatan mereka itu adalah diajak ngobrol. Ya. Aan tuh dulu yang ada. Wah, yang itu lucu banget tuh. Itu dulu parah banget, Pak. Oh iya. Dia podcast sejam kalau salah, dia ngomong berapa kata dong kayak orang kestun, Mbak. Kayak ini orang hadir nggak ya jiwanya? Maksudnya apa dia kejauhan dari Bogor jadi jiwanya di Cibitung apa gimana? Beneran gini doang nih, bro. Ini kapan konten? Ya awalnya konten ini. Tapi sekarang dia udah luar biasa. Dia udah bisa negor orang sekarang. Itu bagi indikator mutan itu udah sangat bagus. Bisa misalnya ada mutan yang salah, kamu jangan gitu. Nah itu udah bagus. Dustin itu dulu progresnya dia punya emosional. Dulu kan orangnya kayak es kelapa gitu terus ya. Bawa es kelapa mulu. Di tahun berapa gitu kita pernah interview dia sama psikolog, Pak. Kita datengin ada waktu itu di konten kita Are We Okay, bintang tamunya Dustin. Dia pas di interview dia ditanya apa yang membuat titik terendah hidup Dustin. Saya pernah tuh nangis gara-gara saya beli gorengan buat ibu saya, lupa nggak dikasih cabe. Masalahnya gorengannya ubi. Gorengan ubi nggak bawa cabe, ibunya agak marah dikit, dia di situ nangis. Dan itu ada titik terendah dia. Mau saya banting kamera itu. Kita ada dengerin serius-serius titik terendah apa kayak gitu kan. Ya ubi nggak pakai cabe, nggak pakai cabe. Titik teraneh tuh. Tapi di situ aku melihat, udah ada emosional. Waktu itu Dustin juga sebelum nikah ya, dia waktu itu ditipu cewek. Dan dia marah waktu itu. Pak saya ini Pak ditipu Pak. Ya bukannya gimana, udah janjian. Dia lagian cewek nggak jelas di IG diajak janjian, telepon dulu bangsat, jangan kena scam ente. Udah booking di Cilanda kalau nggak salah. Tapi di situ ada emosi sedih dan ada emosional marah. Gimana ente marah, Tin? Iya Pak, ini aku ditipu gini. Oh berarti lumayan. Ada jadi sisi. Orang ini jangan langsung di masyarakat langsung gitu. Harus ada emosionalnya diurutin dulu. Tapi mohon maaf, Saipul yang emosi orang kebetulan. Tapi kalau misal lu kasih pengarahan dia untuk bersosial gimana caranya gitu kan, akhirnya kayak ada timbul normalnya. Nah tapi kan ketika normal, dasi normal jadi nggak lucu kan? Mungkin gini, dulu dia saat belum normal komedinya pure. Maksudnya dia hanya nyeletuk aja. Nah sekarang mungkin ada orang yang anggap Dustin nggak selucu dulu karena dia mungkin
komedinya nggak senatural dulu gitu. Dan Dustin itu sudah tidak jadi korban. Sekarang dia udah nikah, udah punya mobil, udah punya rumah. Udah enak. Iya, maksudnya udah nggak jadi keset lagi gitu. Mungkin itu salah satu faktor. Nah, tapi kalau dulu saya bisa ngebrief Dustin kan masih satu orang, Pak. Sekarang ada berapa orang ya kalau ke rumah ya? Sampai mohon maaf ya, kalau lagi nggak konten udah jangan ngobrol sama saya, yuk masuk kamar. Masuk kamar. Wanca itu udah pernah jadi saksi hidup kita memutar-mutar saya, Pak. Masih seru dia awal-awal ngobrol. Dari mana? Iya, Pak. Mantap. Dia tanya apapun jawabannya mantap gitu. Wanca masih excited, nggak apa-apa bang. Ini baru 10 menit ketemu. Kalau saya udah sejam, sering seminggu ketemu. Udah yuk masuk kamar. Jadi habis konten, pus. Udah. Tapi pecah tuh Sony Wakwau sama Dustin, wah itu gila, gue ngakak. Iya. Ya itu dia Sony Wakwau tuh sebenarnya aku juga waktu itu pengen saya kan talent scout secara manajernya Messi saya. Maksudnya aku tuh ngeliat kayak Sony Wakwau itu punya potensial sebenarnya. Cuma Sony Wakwau beyond juga sih Pak. Sony Wakwau tuh ya? Aduh dia kalau komputer masih booting Mbak dia Pak. Masih jadi nggak nge-lag tapi masih belum nyala gitu. Masih BIOS. Masih ngetik. Itu aku sempat ngelirik dia tapi dia tuh ada manajernya. Dan waktu itu ayo kita create bareng yuk duet Dustin dan Sony Wakwau. Tapi dia langsung minta budget yang lumayan sih. Oke. Berapa juta gitu. Oke. Maaf nih, Pras Teguh aja nggak segitu gitu Pak. Terus ada Sony Teguh apa gimana nih maksudnya? Aku kadang kasihan orang-orang yang mutan-mutan ini kalau dipegang orang yang hanya memeras dia secara duit. Eksploitasi. Padahal maksudku ya bayarnya jangan segitu dulu. Yang penting kita konten dulu. Nanti apakah kita bagi hasil? Ya awal-awal kalau Anda langsung gitu saya apa yang mau ngundang gitu sih. Itu yang sayang Sony Wakwau sih. Oke. Ya untungnya Dustin di MLI dulu, jadi bisa kita eksploitasi internal kan. Banyak orang mengira lu eksploitasi, tapi waktu itu sempat ngundang Coki sama Adri kan. Dia bilang bahwa lu tuh bukan mengeksploitasi, mereka udah punya konten sebelumnya. Bener, saya bukan random di TikTok mana nih orang cacat hari ini. Bukan begitu Pak. Biasanya tuh orang udah ngonten tapi belum banyak followernya. Aku kadang ngepost gitu, kakaknya nge-DM terima kasih udah ngepost adik saya, dan kakaknya pun sudah berdamai dengan kelakuan adiknya gitu. Jadi bukan orang random yang difabel. Isinya DM saya itu Pak, bang undang ini bang, udah cari ini bang, begitu. Bukan nawarin job, nawarin orang cacat biasanya. Isinya begitu. Gue kocak kalau misalnya ada konten yang orang itu terus tiba-tiba lu komen share titik koordinat. Sekarang aku komennya mata doang deh. Mata dong, dipantau. Orang komen bangsat komen mata aja udah lucu gitu. Nah, karena salah satu kembali lagi ke awal lagi ya. Itu tuh hiburan gue juga, Pak. Karena dulu pada saat aku praktek di rumah sakit jiwa, aku menemukan orang-orang unik kayak gitu. Bukan berarti mereka gila ya. Maksudnya cara jawab nggak ketebak tuh. Itu bagiku kan komedi. Lucu. Tapi komedi yang misalnya kita nonton stand up, misalnya nonton komedi itu kan kadang kita berpikir, pasti abis ini nih punchline-nya. Ini pasti harusnya begini. Tapi kalau jawaban mutan-mutan ini nggak bisa ketebak. Itu kayak dulu pasienku di rumah sakit jiwa. Pak, anak istri di mana? Di Libanon lagi renang katanya. Dan itu nggak boleh ketawa kita Pak. Kalau pasien Pak. Datar aja. Oh gitu. Kenapa harus Libanon ya kan? Dia bisa bilang kenapa harus renang. Nah itu dia. Dia bisa di Malang kan bisa. Di Malang lagi renang, di Libanon. Oke, lagi renang. Ya, itu aku yang sampai sekarang sama mutan ini terhibur gitu. Oke. Cuma ya memang nggak boleh lama-lama Bang mereka. Lalu di rumah sakit jiwa berapa lama di situ dulu? Dulu itu nggak kerja, praktek klinik dulu. Oke. Praktek klinik ya pasien rumah sakit jiwa itu juga solusinya sama kayak mutan, diajak ngobrol, diterima di masyarakat. Dia harus acceptance, harus diterima dulu. Itu yang susah. Ya sekali lagi, misalnya kalau di accept doang, kalau mereka bisa punya kerjaan,
dan lain-lain. Nah, itu bener penerimaan. Ada eksperimen orang gangguan jiwa mau sembuh disetelin sinetron yang orang gila marah lagi sih Pak. Sinetron bangsat gitu ya. Gak ngomong gitu, maksudnya dia ternyata ada kemarahan kalau dia tuh dianggap gila dan lain-lain. Dan menurutku di Indonesia masih sangat minim ya. Kan obat di kampung-kampung tuh kalau sakit jiwa pasung kalau obat. Bukan obat. Aku sih sedih banget sih kalau makanya di kandang itu ya Allah tahanan Vietnam aja itu nggak gitu Pak. Makanya aku sih berharap pemerintah, karena rumah sakit jiwa tuh kalau nggak salah waktu itu bayar emang Pak, bayar. Dan kalau nggak sembuh-sembuh ada dipindah ke Bangsal. Ya tapi itu masih lebih mending daripada dipasung doang bro. Rambo aja dipasung cuma sehari sedih loh bro. Itu orang ada di Rambo 1 dipasung. Ya kena lintah-lintah. Ini manusia loh bro. Ya, makanya respect sama konten kreator yang keliling ke yang daerah-daerah tuh. Iya keren tuh. Ya pertanyaanku di mana pemerintahnya gitu, di mana dinas sosial, dinas kesehatannya, kok bisa ada orang, lagian keluarga juga nggak lapor ya maksudnya, Pak saya nggak bisa ngurus ini sakit jiwa, ini teriak-teriak doang, tolong diurusin dong. Gitu. Saya pasung nih, jangan begitu, maksudnya mending lapor gitu. Berarti konten lu secara nggak langsung kayak ini nih harusnya digini nih. Ya karena mereka kalau nggak di konten saya dipasung, nggak sampai level pasung ya, maksudnya ya mereka di rumah ya gini, kalau dijadiin ketawa-ketawaan tongkrongan ya oke. Tapi kan yang ngetawain lama-lama gede nikah. Nah ini yang diketawain ini gitu-gitu aja. Masa jadi ketawaan terus gitu. Iya. Masa dia kalau bisa dia sembuh, dia diterima di sosial. Kalau Dustin aja bisa bro, kalian pasti bisa bro. Gila mantep. Gitu ya. Tapi itu bikin materi lu jadi beragam ya kalau lu misalnya stand up gitu kan. Cuma kalau stand up aku nggak tahu ya, aku stand up tuh deg-degannya tuh Pak. Deg-degannya tuh berbulan-bulan. Dan aku tidak suka merasa. Aku ke Dufan aja nggak seneng Pak. Deg-degan semenit aja tuh kenapa kita bisa hidup tenang, kenapa deg-degan? Akan ada masa dikejar ormas deg-degan. Coki ditangkap narkoba itu deg-degan. Ada masanya nanti gitu. Konten kita kena masalah gitu, deg-degan. Tapi kalau menyengajakan diri deg-degan tuh aku gak tahu, nggak sanggup. Makanya aku Coki Adri masih stand up kan. Lo enggak? Aku kemarin sempat, aku mau tur dong. Pas ditelepon, apa nama turnya? Nggak usah deh gitu. Karena deg-degannya tuh, aduh. Kayak. Berarti lo nggak mau dibilang komika lagi sekarang? Bukan nggak mau. Mungkin kalau stand up masih mikir-mikir dulu. Oke. Meskipun udah dari tahun lalu udah mau keluar jadwalnya, udah ada posternya, jangan dulu. Sampai catatan di HP-nya mati Pak. Apa ini udah jalannya, jangan stand up deh kayaknya. Tapi masih penasaran sebenarnya. Karena kan mau gimana pun saya background stand up komedian. Tapi nggak mau didatengin ormas lagi kan? Udah cukup lah ya. Anda katanya pernah dulu. Tadi di backstage Anda pernah didatengin ormas 2011. 2011. Lagi OG bro, OG Ormas adalah Gofar Hilman. Tepuk tangan buat OG Ormas bro. Aku jujur belum pernah denger Pak, gimana Pak itu Pak? Sebuah peluncuran buku. Sebenarnya buku ini adalah rangkuman dari tweet-tweet gua. Oke. Jadi gua tuh bikin tweet itu tuh pas ketika sholat Jumat jam 11:30, jam 12 kurang bikin tweet kan. Pokoknya inilah apa namanya parodi dari khotbah, namanya khotbah timeline di Twitter. 2010 sampai 2012 gue bikin. Nah 2011 dibikin buku lah. Nah di akhir khotbah timeline itu gue tuh selalu bikin foto. Foto cara memakai sarung yang benar dan salah. Ya, sarung yang benar ya biasa, benar gue begini. Itu benar. Yang salah tetap gini juga. Cuma gue main-mainin tuh yang salah. Jadi Katy Perry lah. Jadi gladiator lah, jadi apa segala macam. Diedit tapi pakai awalnya. Awalnya pakai yang ada dulu deh, apa segala macam. Lama-lama beli, lama-lama nyewa. Udah gak seru nih. Udah gak seru nih. Maksudnya parodi sarungnya udah mulai aneh-aneh. Udah terlalu jauh berarti. Lu bayangin seminggu sekali selama 2 tahun. Berapa macam foto yang harus gue pikirin gitu. Lama-lama udah gak fun. Akhirnya gue berhentiin tuh khotbah timeline tahun 2012. Berhenti, udah. Nah 2011 setahun awal dibikin buku rangkuman. Launching lah di sebuah tempat lah ya. Itu datangin ormas 12 orang bawa bendera, dibubarin.
Apa masalahnya? Penistaan. Nah, gue nanya bagian mana yang penistaan? Bisa jawab nggak mereka? Nah, jadi gini. Oke. Soalnya nggak bisa jawab biasanya. Kamu mainkan ini kan sarung alat ibadah. Pak, mohon maaf, sarung itu udah bagian dari budaya kita. Oke. Sis Kamling pakai sarung. Itu debatnya di mallnya itu? Iya. Oke. Surti Tejo yang di lagu Jamrut begitu pakai sarung. Kayak beralaskan sarung gitu kan. Sarung tuh dijadiin kultur gitu, bukan jadi satu perangkat ibadah nih. Oke. Ya, tapi kamu main-mainan ini segala macam kan, ini sholat Jumat kamu gini-gini. Pak, saya ini mainin yang bagian salahnya aja. Yang bener ya bener. Oh. Yang salah ya salah. Jadi Katy Perry sarung ya emang itu salah. Jadi glitter emang salah. Oh tapi nggak bisa. Wah kalah. Tetap harus bubar. Harus bubar gua. Jadi bubar. 2011 gua dibubarin. Iya. Akhirnya gak jadi launching. Bukunya berarti belum ada sampai sekarang. Ada, tapi kita bikin di tempat lain dan nggak dibikin launching gitu, nggak. Kayak udah aja. Tapi dari mana Ormas itu tahu launching Anda di mall itu? Nggak, awalnya dibikin poster. Oh, ada posternya. Iya. Berapa orang Ormasnya? 12 yang datang 12. Kok bisa masuk mall itu ya? Nggak tahu. Apa mereka pakai bajunya apa? Ya baju keagamaan lah. Keagamaan ya. Apa mungkin di luar dia cosplay Akatsuki gitu loh? Maksudnya kalau satpam kan lihat dong. Ini apa nih? Ada apa nih? Ya mungkin mau belanja doang kali. Oh mungkin di luar nggak teriak-teriak mereka. Iya, mungkin bawa benderanya yang portable gitu. Set. Gitu bendera. Buat ormas yang nonton gila bercandain lagi bro. Enggak. Ya kan? Maksudnya apa ini? Kalau dia kan bisa portable bisa enggak. Iya, tapi Anda bisa kayak bendera antena. Bendera ormas maksudnya kan bendera kan itu kan ketawa nih tadi. Enggak ketawa kan keren bisa membuat sebuah portable. Ya gitu. Itu kalau aku yang disamperinnya dulu ya mungkin ini pernah dibahas di tempat lain pas di MLI sama di radio Pak. Wah di radio iya itu Mbak Coki ya. Kan aku siaran OS radio dulu kan. Mbak Coki. Dia datang hari Minggu. Udah tutup dong. Tutup kan. Tapi dia mana Coki Muslim? Nggak ada Pak. Tapi itu kok ada lagu-lagu. Iya. Sumpah dia ngomong gitu Pak. Lagi-lagi ya, Gofar Hilman menertawakan ormas itu. Kan emang radio ada lagu Mas. Iya. Tapi maksudnya kok nyala? Coki Muslimnya mana? Ya nggak ada, ini hari libur. Enggak, itu kok ada suara gitu. Ada yang ketawa juga, ada saksi ya. Coba siapa sih ada ketawa? Ya pasti kan, ya penyiar kan ada potongan-potongan yang kemarin tapi kan disiarkan lagi. Dan itu nggak ada suara kita berdua, yang jelas mereka mau marah aja. Oke. Gimana tuh cuy akhirnya ya sebenarnya waktu itu kasus penistaan agama tuh sebenarnya nggak pernah ada konklusinya kan. Sampai sekarang kita misalnya ada masalah apa, oh pantes penista agama begitu. Jadi nggak pernah ada konklusi bahwa enggak kok ini nggak penista, nggak ada itu. Mau sampai kapanpun Ahok ya akan dikenang sebagai penista agama, pengumpul orang di Monas maksudnya. Ya kan orang ngumpul di Monas CFD Pak maksudnya. Yang banyak hari Minggu. Iya CFD banyak. Free day maksudnya. Jadi waktu itu konklusinya ya di Om Deddy itu Pak. Original klarifikasi. Setelah Mulan waktu itu. Mulan baru aku sama Coki. Oke. Itu yang babi kurma itu ya? Iya babi kurma. Itu juga sama. Salahnya di mana? Ya. Islam itu suci. Mantap. Salahnya di mana? Agama ini. Iya, salahnya di mana? Tapi setelah bertahun-tahun saya merenung, salahnya siapa? Apa? Ketawa Coki, Pak. Setelah aku meneliti beberapa kali konten Musuh Masyarakat Podcast, apapun statement diakhiri dengan ketawa Coki, itu jadi salah. Jadi salah. Harusnya misalnya Pak Anies adalah orang bijak. Gitu. Jadi salah, jadi kayak bercanda. Iya. Makanya pada saat aku ngomong babi ini haram, gitu. Jadi seakan-akan menertawakan statement sebelumnya gitu. Makanya aku bilang kalau kita lagi konten terus kita statement sesuatu, Cuk jangan ketawa dulu Cuk. Ini penting ya. Ada 3 orang meninggal pada saat Coki itu tahan bro, karena kalau dia ketawa seakan-akan meremehkan gitu. Setelah bertahun-tahun aku merenung kasus itu, kenapa? Gara-gara kan babi itu
haram di Islam. Pas aku ngomong terus diiringi ketawa, seakan-akan aku tuh menertawakan hukum Islam. Itu sih setelah bertahun-tahun ya. Akhirnya nemuin. Akhirnya menemukan di Ketawa Coki sebenarnya. Di Ketawa Coki. Tunggu. Cuaks itu tuh sebenarnya gimana sih? Cuaks pengejaannya? Cuaks itu yang ya kok gitu. Yang mempopulerkan siapa namanya? Citaim Fashion Week tuh anak-anak itu. Iya, Cuaks. Aku taunya dari jadi dulu pengen siaran. Itu asal usulnya gara-gara kalau Coki ngejokes itu kalau Cerins itu kan di kartun. Iya. Saking malesnya Coki itu kalau real life ternyata itu efek narkoba ya, baru saya tahu ya. Dia tuh selalu usul saran-saran yang nggak masuk akal. Slim, kita bikin konten, kita undang orang tumor otak. Masa aku harus nanggepin bangsat ini terus begini? Nah, begitu. Ntar dia Slim, orang sekarat kita undang. Gitu. Udah mulai males sebenarnya sama usul-usul dia bangsat. Dari situ. Iya, kita undang. Masa dia mengundang Zulzifilia yang ya gak apa-apa juga kalau mau. Iya, dia penyanyi tahu kan Zulzifilia. Aisy Teru. Iya, yang ditahan. Iya, Aisy Teru 50 kilo. Itu dia usulnya tuh begitu. Makanya aku kadang malas nanggepin. Cuaks itu gitu. Saking malesnya gitu. Terus itu udah terlupakan kayaknya, tahu-tahu di Citaim Fashion Week tuh. Kalau ini Cuaks. Lah kenapa jadi beneran? Bonge nih yang bawain gitu. Tapi penulisan Cuaks itu siapa yang nulis? Jadi Cuaks itu siapa? Kayaknya tim MLI sih yang nulis atau editor sih kayaknya. Karena saya dan Coki tuh mengeluarkan bunyi-bunyian yang random sebelum pasti katanya saya duluan Anda sih yang bab jombang itu tapi katanya. Populernya baru-baru sekarang. Benar kan dari dulu kan. Ya sebenarnya itu kan nggak disengaja juga kan. Betul. Ngomong bambum itu nggak disengaja. Aku ada ngomong kluk gitu. Wiwi gitu. Tahu orang yang di komen wiwi dan lain-lain itu ya nggak sengaja aja. Tapi Cuaksnya juga ya itu asal usulnya. Cuma jadi dibawain bonge Cuak. Ini Cuaks terus gantian orang lagi. Makanya Cuaks. Kenapa jadi di situ? Tapi ya udah nggak pengen jadi penyiar radio Slim. Jadi ini penyiar radio. Aku penyiar radio aja. Enggak, penyiar radio tuh dulu pada saat di OS di band ya. Di band. Dipecat jadinya. Bukan, ya diistirahatkan terus lah waktu itu. Jadi pecat ya. Padahal aku baru siaran 3 bulan dan aku senang banget siaran. Meskipun bangunnya harus pagi. Pagi banget. Coki itu dulu sebelum aku ikut siaran, dia tuh cari setan sampai subuh langsung ke OS kan jam 6. Iya. Kuat banget nih orang ternyata ada. Pekerja keras nih. Pekerja keras. Nggak tahu aja. Barangnya keras ya. Pantes dia nggak ngantuk ya kan. Nah, aku dulu tuh pas diajak Coki beneran nggak mikirin bayaran waktu itu. Setelah saya mendengar bayaran penyiar lain, bangsat gede-gede banget ya. Saya ini mah sedekah ini ya kan. Cuma ya seru aja. Pada saat kasus itu ya kita di nonaktifkan. Tapi aku sama Coki masih pengen siaran, makanya bikin pengen siaran. Yeah. Kalau sekarang ditawarin siaran ya mau nggak? Sebenarnya mau sih Pak. Serius lu? Cuma aku jangankan siaran ya, MC TV aja masih pengen. Penasaran justru. Kalau ada TV yang mau jadiin saya dan Coki host, tapi kita brutalin gitu, maksudnya ada sensor-sensor terserah Anda. Gini, orang malas nonton TV kan karena nggak ada anak muda yang ya kita kan konten di YouTube semua. Betul. Jangan-jangan kalau kita ke TV ya mungkin ada orang yang mau nonton TV lagi gitu. Aku penasaran. Kalau dulu pas siaran itu belum terlalu banyak dark jokes. Cuma kita dulu Pak kalau siaran emang brutalnya, jangan dengerin Mustang FM gitu. Jangan dengerin Prambors, dengerin kita aja gitu. Udah jemput brand tuh ya. Udah jemput brand. Padahal katanya nggak boleh kan. Tapi kayaknya OS Jakarta kayaknya nggak terlalu rame waktu itu ya. Santai.
Kan yang rame OS Bandung ya kayaknya. OS Bandung ya. OS Bandung. OS Jakarta kayaknya nggak terlalu rame. Makanya kita berani tuh sebut-sebut gitu. Apa itu? Misalnya ada mention apa? Hei jangan dengerin ini. Dustin tuh dulu dengerin OS. Terus aku cek tweetnya dengerin Prambors. Pengkhianat gitu. Jangan dengerin Prambors gitu. Maksudnya seru kebebasan. Maksudnya kalau sekarang masih boleh nggak kayak begitu? Ada rasa penasaran. Dan lu pengen membawa kultur itu di TV, di radio lagi. TV gitu. Dan radio dengan kebebasan gitu. Kan dulu pas konten YouTube tuh orang banyak heran karena kita kalau ngerosting orang sebut nama. Ya. Kayak misalnya Atta ya Atta, parodi Atta. Biasa orang kan ada tuh si A, ada tuh si ini tuh yang ini. Lu menghajar batasan itulah. Iya, kalau kita ya Baemong, Ria Ricis gitu. Karena kita yakin selama kita nyerang apa yang dilakukan itu nggak apa-apa. Oke, bukan personalnya. Bukan personalnya. Kita Atta, orang pada ngira lu benci sama Atta. Ngapain saya benci sama Atta gitu? Emang bandananya ganggu sih, tapi maksudnya kita nggak benci gitu, ngapain benci Atta? Kita kan bukan benci juga, kita kan ngelucuin ya dia prank gembel, prank ini itu lucu jadi kita bahas gitu. Makanya kalau ada siaran radio sih, tapi jangan pagi sih Pak. Ya malam lah ya. Malam yang jam 10, jam 12 kan sekarang ke atas. bisa taping, Slim. Bisa taping ya? Iya, udah nggak wajib live kayak deh radio sekarang. Tapi bisa, jadi bisa taping malam, bisa taping pagi. Iya. Boleh deh, radio apapun. Tapi bayarnya jangan seperti 2018 loh. Itu mah indie Pak, itu Pak. Radio indie. Tapi enak jadi pengusaha lah Bebek Carok kayak gitu. Ya, berapa cabang total? Udah 50 kayaknya. Tapi itu ya mix, ada franchise, ada kemitraan. Wah, lu mau ngalahin kopi kenangan lu Slim kayaknya Slim. Kita ngalahin Pertamina lebih tepatnya lah. Paling oke penjualan daerah mana? Di Jogja oke. Yang surprisingly di Batam, Mbak. Batam? Di Batam. Padahal di Batam tidak pernah ada bebek Madura. Di sana kan adanya mahjong doang di sana ya. Maksudnya di sana Chinese food gitu seafood. Aku sempat ragu di Batam rame, tapi ternyata termasuk tinggi. Palembang. Aku justru takut tuh kalau di daerah-daerah yang di luar Jawa. Biasanya misalnya ini mau buka di Jambi, aku tanya dulu di sana orangnya makan bebek nggak gitu. Ada juga yang nawarin di Papua. Gimana buka di sini? Ya aman nggak kalau gitu Mang? Maksudnya aman apanya? Pengirimannya maksudnya. Iya. Karena jauh. Ya, asal nggak pakai Susi Air sih ngirimnya. Tapi Warkop Polim udah lagi pengen buka cabang kedua di Bogor. Dua dong. Iya, nanti pengen ya Bogor berikutnya lah. Di Bintaro katanya ada. Iya, pengen di Bintaro juga, di Bekasi gitu-gitulah pengen. Di Bintaro yang rame di dalam tuku sih kalau mau. Karena udah rame. Jadi masuk tuku ada Warkop Polim. Biasa orang kan nyari yang rame di mana? Di dalam tuku sih di BP ya, di BP. Di Jakarta total berapa kalau Jakarta? Di Jakarta 10-an kayaknya. Tapi maksudnya Jakarta Timur, Bintaro, Bogor kita anggap Jakarta ya. Bekasi 1, Bekasi 2 gitu. Dan itu lu juga ikut turun ya? Ikut turun karena F&B salah satu nggak bisa ditinggal sih Pak. Maksudnya kita udah bikin produk oke, udah ada tim yang mantau, istriku mantau soal quality control. Nah, aku promosinya gimana caranya bebek Caro ini bisa jadi top of mind orang. Jadi kalau makan apa? Bebek apa? Caro. Nah, pengennya begitu sih. Karena kalau banyak cabang kan yang ditakutkan ada rasa yang berbeda gitu. Itu juga. Misalnya makan rasanya istrinya Muslim, ini rasanya King Abdi nih. Misalnya kalau beda-beda itu kan orang jadinya kan yang bener yang mana gitu. Wah, saya lihat tato seperti familiar. Enggak, SOP itu Pak, meskipun dijalankan bagaimanapun, tapi kan pasti ada takutnya ada miss. Misalnya manusia, benar manusia. Makanya kita udah mulai berpikir robot sih yang goreng bebek. Enggak, quality control sama kita percaya misalnya di Jakarta nih, warga Jakarta ada berapa juta. Kita anggap yang tahu Caro tuh baru 100.000 orang lah misalnya. Berarti kan ada potensial market yang sisanya. Makanya salah satu program kita adalah masuk ke acara Wibu, terus juga
Pesta Pora ada kemarin. Pesta Pora kemarin ada lo. Benar, kita yang supply makanan ke pegawai Freeport di Pesta Pora. Maksudnya masuk ke event-event yang jadi kalau Warkop Polling mungkin masuk ke Synchronize kan ya udah ya memang tepatnya di situ. Justru mungkin Warkop Polling masuk ke cross market yang acara haji fair misalnya gitu. Loh, travel umroh fair tuh ada loh tiba-tiba ada Warkop Polling. Maksudnya gitu. Kita anggap aja kita ini masih kecil, nggak banyak yang tahu Caro. Jadi kita harus masuk ke market manapun. Gitu. Dan ini yang lu lagi terapin? Yang lagi lakuin, salah satu kolaborasi kemarin sama PUBG. Keren. Jadi kolaborasinya sama yang di luar justru. Demon Slayer, terus One Piece tuh kita kemarin sempat approach gitu. Tapi memang mereka license-nya di Jepang sih. Agak ribet. Orang-orang Jawa, Caro, what is Caro? Ya maksud salah satu cara kita mempromosikan cross market tuh adalah dengan kayak gitu. Benar. Misalnya bikin soundtrack Caro, ya mungkin kita udah sempet ngontek siapa kemarin? Bara Suara kalau nggak salah. Oh iya, Bara Suara. Masa? Iya, salah satu biar anjir soundtracknya Bara Suara atau Reality Club ya. Reality Club kita kontak. Kan orang makan bebek Madura tapi lagunya itu keren. Nah, gitu. Itu sih, Pak. Lu target berapa cabang? Sebenarnya nggak ada target. Selama manajemen dan promosi masih mampu, sebanyak-banyak sih, Pak. Oh, berarti lu akan targetnya IPO dong? Nggak tahu kalau IPO, karena IPO kan kayaknya bisnis lain ya. Maksudnya itu bisa bumerang ke kita juga. Kalau IPO-nya nggak bener, sahamnya turun kan sayang juga. Dikejar member Timothy Ronald sih. Nggak, tapi aku cita-citaku ya ada di semua kota besar di Indonesia dulu. Jadi misalnya kayak di Banjarmasin, di Jambi itu kan belum ada. Kota besar dulu. Kalimantan udah? Kalimantan di Balikpapan, Samarinda udah. Tapi meskipun di Kalimantan dulu sempat ragu kan namanya Caro terus ada logo Madura. Makanya ada yang DM juga, Bang buka di Sampit Bang gitu. Saya percaya sekarang udah damai gitu. Udah peace. Cuma kan dulu masih sempet red zone itu kan masih. Waduh, rematch takutnya begitu. Cuma ya cita-cita pengen buka di kota-kota besar dan di luar negeri sih, kayak di keren, Jepang cuy. Di Malaysia, di Jepang. Itu penasaran gitu masakan Indonesia diterima apa enggak. Di Australia itu orang komen, Bang buka di Melbourne. Kalau ente dong yang beli bangsat anjir. Maksudnya coba deh yang dari luar negeri. Kalau Anda punya 30 orang pembeli pasti deh setiap minggu. Tiap hari dah. Tiap hari. Kita buka deh. Kita buka. Anda Bang buka di sini. Iya, Anda doang yang beli, Cuk. Bang di Taiwan. Ya ini, Anda habis kerja beli, Anda doang yang beli gitu maksudnya. Habis nonton, tapi kalau di Taiwan mungkin banyak. Kan karena banyak. konser Denny Caknan rame. Full gila. Itu indikator insya Allah laku di situ. Kecuali Denny Caknan ke Melbourne ya. Ya itu ternyata rame juga, mungkin banyak. Patokannya di situ. Benar, banyak orang Jawa. Maksudnya banyak yang beli nanti. Iya, suka sama bebek carok. Ya yang familiar gitu. Tapi kalau orang bule, katanya orang bule nggak doyan pedes. Dan apa namanya treatment masak bebek itu mereka nggak suka yang terlalu gimana gitu ya, sukanya yang ya mungkin kalau di luar kan peking di roast doang gitu. Cuma ya penasaran aja market luar tuh gimana gitu. Di Malaysia sih mungkin salah satu terdekat. Kita doakan bebek carok di mana-mana, putaran buat musim. Amin. Kalau buat Arif dan Munte pokoknya. Itu internal banget itu. Kita masuk ke segmen STMJ subscriber tanya mari jawab. Oke, yang pertama dari Alim Fami. Bang Tretan, menurut antum mutan yang paling wow di konten Atum siapa, Bang? Mutan paling wow ya. Aan sih kalau. Iya sih Aan. Karena Aan nih ada progresnya gitu. Dia marah gak sih di dandan macam-macam sama lu? Dia itu dandan sendiri, Pak. Saya nggak pernah dandanin. Dia sendiri. Justru saya yang ngurangin dandanan dia. Kayak berlebihan nih bro. Dia datang tuh udah begitu.
Dia datang sendiri. Datang begitu, tapi kayaknya dia didandain ibu angkatnya kayaknya ya. Masalahnya dia dari Bogor naik gokar, maksudnya sepanjang jalan pasti supir gokarnya siapa pemuda ini? Karena Aan tuh dia selain unik juga dan religius banget tuh. Dia tuh kalau jam sholat stop dia. Gokil. Mau sholat dulu gitu. Dan dia sholat ya meskipun sendiri tapi bacanya keras deh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana jemaahnya gitu. Mungkin jemaahnya entitas lain kita nggak tahu. Ya. Semua makomnya tuh tinggi nggak tahu. Aan sih yang paling Aan ya. Oke, Aan tuh. Oke, berikutnya. Ulin Nuha 273. Di Madura ada tradisi dijodohin dari kecil, bener nggak Bang? Dan apa lu ngalamin juga? Saya kebetulan lolos sih dari perjodohan ini. Tapi bener kental di sana? Ada, tapi nggak. Ini sekali lagi ya, biar saya nggak dibilang jelekin Madura ya ini ya. Di Madura ada, tapi yang mungkin di desa-desa gitu. Jadi yang SD gitu ada. Tapi nggak langsung dinikahin, dijodohin. Jadi kayak di booking itu Pak. Nanti anakmu nikah sama anakku ya. Oke. Kayak hampir di semua daerah deh Slim ya, banyak. Ada juga gitu ya. Tapi jangan tunangan saat itu juga gitu maksudnya. Udah cukup titip ini aja ya nanti kita nikah aja dulu. Ya kita nikah ya. Oke, langsung didandanin sekarang gitu. Tapi ini juga aku nggak setuju sih. Maksudnya harus betul. Kalau dia nikah muda kan mungkin rahim belum siap, mentalitinya belum siap. Ini salah satu budaya. Ini bener nggak cuma di Madura doang. Iya, ya? banyak. Di daerah kampung biasanya. Iya, banyak. Tuh, udah ya. Berikutnya Diki De Conte. Kalau ada kesempatan menjadi menteri, mau jadi menteri apa dan ide gila apa yang bakal lu terapkan? Oke, ini juga eksklusif di Rumpi No Secret ya. PPK. Aku bahkan kalaupun misalnya dari negara ini ngajak saya jadi staf sus, mau lu? Staf sus Kementerian Kesehatan kalau. Oke. Kementerian Kesehatan pastinya saya akan melarang penjualan seblak terutama. Kenapa? Makanan yang nggak ada gizinya, yang isinya racun-racun itu pasti di ban dulu. Anda harus makan real food. Anda udah nggak minum vitamin D, makan seblak lagi maksudnya. Terus saya akan juga bekerja sama dengan MUI, akan mengeluarkan fatwa haram makanan yang gulanya tinggi. Oke. Yang gula natrium tinggi. Aku yang heran ya. Kerupuk merahnya gado-gado Pak, itu banyak pakai pewarna tekstil dan itu bisa bikin kanker. Tapi nggak dilarang. Ada razia sekali, tapi udah razia sekali tinggal pindah tempat bikin lagi di mana gitu maksudnya. Terus dibakar orang-orangnya yang dibakar bukan tempatnya gitu maksud kesadaran. Kerupuk gado-gado putih tuh tetap enak gitu. Kenapa Anda harus tambah pewarna pemicu kanker gitu? Kalau orang masih nakal, aku kalau Menteri Kesehatan, aku akan menerapkan aturan bakso borak boleh, tapi harus ditulis itu ada boraknya gitu. Yang salah kan dia nipu Pak. Misalnya orang, aduh Pak, saya mau yang kenyal banget. Nah ini ada formalinnya. Ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa resiko dia gitu. Ditulis gitu ya. Yang salah adalah kan kita nggak tahu, kita misalnya pinggir jalan beli bakso, ternyata itu udah formalin. Oke, pewarna tekstil kalau dilarang, jangan pakai, dipakai lagi. Jangan dikasih beras, dikasih tawas biar putih. Itu kan udah bohong, curang. Betul. Tomat pakai tomat busuk, jangan Pak, udah nggak bisa dikasih tahu orang. Boleh deh, tapi lu tulis kalau ini tomat busuk bangsat. Tulis kalau ini pakai formalin. Beras tawas gitu. Benar. Dan BPJS kalau itu ulah Anda sendiri, Anda nggak di cover. Kalau Anda minum kopi saset, terus ginjal Anda kena, liver Anda kena, Anda nggak di cover. Tapi kalau Anda sakitnya kecelakaan atau Anda keturunan tiba-tiba diabetes, itu nggak kena. Tapi kalau Anda minum Penter yang 1000 itu 10 gelas, terus Anda sakit minta pemerintah, bangsat itu namanya. BPJS dialihkan ke orang-orang yang sakitnya nggak sengaja, ditabrak. Tapi kalau trek-trekan nggak di cover ya. Tapi kalau gini, dia ditabrak trek-trekan, ya korbannya yang di cover BPJS gitu. Atau dia tinggal di daerah yang mungkin banyak radiasi limbah, bukan radiasi nuklir, meledak deh dong. Ya radiasi nuklir atau radiasi limbah, dia jadi kanker. Nah dia di cover. Tapi kalau dengan sadar seblak minum cola terus Anda sakit, cuci darah pakai BPJS, berdebah Anda gitu.
kalau saya Menteri Kesehatan tolong ditonton ini ya. Oke. Dari Diki berikutnya. Selena Ice masih dapat kejadian horor nggak sampai sekarang? Kalau kejadian horor paling ya ini sugesti atau enggak ya, kalau kemana-mana sama anak kan, itu biasa kalau hotel yang nggak enak itu pasti anak tuh rewel banget. Oh, ya ini ya. Ya kalau ateis pasti nggak percaya ini pasti sugesti dan lain-lain. Tapi memang nggak tahu, kerasa hotel yang lama yang bekas Belanda gitu-gitu, yang hotel heritage sih biasa anak tiba-tiba nangis sendiri. Jadi waktu itu abis dari tempat makan, katanya ada pesugihannya Pak. Kita bercanda, mana nih ludah pocong, mana pesugihannya. Aman, pulang ke hotel anak, nggak ada yang ngajak main. Waduh, dari mana ya kita? Biasa kalau anak tiba-tiba tantrum, gitu, kita track dari mana kita. Nah ternyata anjir kita dari tempat tadi habis ngomong mana ludah pocong. Ya kalau nggak percaya itu sosok, mungkin energi negatifnya ke bawah. Ya masih ada yang gitu-gitu sih. Iya masih ada ya. Masih ada. Tuh, oke berikutnya. Ahmad Rizky 12, bagaimana hubungan antum dengan saudara Boris Bokir? Terima kasih udah nonton PWK ya teman-teman. Lu selek cuy. Aku taunya dari orang Pak. Katanya lu ada masalah sama Boris gitu. Aku nggak merasa gitu. Kok kenapa orang-orang bisa kayak gitu? Kayaknya mungkin gara-gara dulu masalah di komunitas sih. Ya pokoknya MLI punya plan ini, komunitas punya plan ini, salah paham, ya beliau mungkin musuhin MLI ya sampai sekarang begitu. Tapi kalau aku DM, Mas ayo Mas konten Mas gitu. Terus pas waktu itu di podcastnya dia Pras nelpon aku, gimana sama Boris? Aman-aman aja kok, ya gituin. Terus aku komen di channelnya, kapan nih undang saya begitu. Ya udah sih, begitu aja ya. Tapi WhatsAppan segala macam masih? Enggak, udah terakhir 2019 itu doang yang masalah soal komunitas. Ya meskipun sekarang udah aman sama komunitas, waktu itu emang sempat ada masalah. Terus aman udah sama ketuanya, sama Ajis 2000 juga aman, tapi beliau mungkin masih nggak senang beef gitu. Iya, tapi nggak tahu beefnya apa sampai sekarang nggak tahu. Oke. Ya, itu sih. Juntrungannya nggak tahu lah ya. Nggak tahu. Oke. Tuh, Ahmad Rizky. Berikutnya, kelakuan terabsurd yang pernah dilakukan Hazel apa Bang? Itu tadi tuh makan ludah pocong, minum ludah pocong. Bukan, itu aku yang ngomong. Oh, lu ngomong. Iya, kalau kelakuan Hazel nih anak pertama, dia tuh kalau ada orang sipit, kadang Pak, itu orang Cina ya Pak, gitu. Tapi dia nggak diet rasis. Terus ada orang buntung waktu itu Pak. Wah, Pak, kasihan ya orang buntung itu. Semoga cepet ketemu ya tangannya. Jadi kok orang udah dark kayak bapaknya gitu. Itu doang sih, tapi belum yang pas di pesawat tuh biasanya waktu itu kita mendarat di Jogja, dia teriak alhamdulillah sudah sampai Jogja gitu. Aku kayak gak pernah diajak jalan-jalan bapak aja deh. Kata orang-orang baru pertama nih. Iya, baru diajak jalan-jalan deh. Itu doang sih kalau Hazel nggak. Jadi randomnya ke aku sih biasanya. Kalau keluar dia biasa aja. Dia berdebahnya begitu, dia kalau keluar tuh jaga sikap. Tapi kalau bapak dilompatin apa. Bercandanya begitu sih. Oke, Adin. Berikutnya, mantap. Oke. Muslim, thank you Muslim udah datang. Sama-sama. Ini berapa jam nih? Berapa jam tuh? Kuki. Rekor berarti ini Pak. Rekor nih. Lebih lama dari Pras Teguh loh waktu itu. Ketiga kalinya Tretan datang. Terima kasih PWK. Iya, thank you banget. Tapi Anda sekali lagi Gofar gantiin Pras langsung pakai Surya tapi curang pakai Surya pakai langsung. itu langsung aja terakhirnya undang deh. Sekali lagi buat Tretan Muslim. Terima kasih. Ditunggu Bebek Carok di mana-mana semuanya. Terima kasih udah nonton PWK episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye semua.